Perkenalkan, nama saya Nurjana Simatupang dengan NIM 210320012 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman kelapa sawit, mulai dari pembibitan sampai dengan pemanenan. Nah, tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengelolaan perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST, MP. Nah, sebelum masuk dalam pembibitan, alangkah baiknya kita mengenal organ-organ yang ada pada tanaman kelapa sawit, di mana organ pada tanaman kelapa sawit itu ada organ vegetatif dan organ reproduksi. Pada organ vegetatif itu ada daun, batang, dan akar. Dan organ reproduktif itu ada bunga dan buah. Nah, yang pertama itu ada daun. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6,5 sampai 9 meter tergantung varietasnya. Semakin pendek pelepah daun, semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam persatuan luas, sehingga semakin tinggi produktivitasnya. Jumlah anak daun pada setiap pelepah berkisar antara 250 sampai 400 helai. Produksi pelepah daunnya selama 1 tahun dapat mencapai 20 sampai 30 pelepah. Daun terdiri atas dari beberapa bagian. Yang pertama ada kumpulan anak daun yang mempunyai helaian dan tulang anak daun. Yang kedua ada racis yang merupakan tempat anak daun melekat. Yang ketiga ada tangkai daun yang merupakan bagian antara daun dan batang. Yang keempat ada seludang daun yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberikan kekuatan pada batang. Daun kelapa sawit dihasilkan dalam urutan-urutan yang teratur menurut deret Fibonacci, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya, yang merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Selanjutnya yaitu batang. Batang kelapa sawit berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20-75 cm. Tinggi batang bertambah sekitar 45-60 cm per tahun, tergantung varietasnya. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin panjang umur ekonomis tanaman. Batang diselimuti oleh pangkal pelepah daun tua sampai kira-kira umur 11-15 tahun. Setelah itu, bekas pelepah daun mulai rontok, biasanya mulai dari bagian tengah batang, lalu meluas ke atas dan ke bawah. Batang pelepah sawit tua biasanya sudah tidak ada lagi bekas tangkai pelepah daun tua, kecuali sedikit di bawah tajuknya. Yang ketiga itu ada akar. Akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut, terdiri dari akar primer, sekunder, dan tersier, dan kuarterner. Yang pertama ada akar primer, umumnya berdiameter 6-10 mm, keluar dari pangkal batang dan menyebar secara horizontal dan menghujam ke dalam tanah dengan sudut beragam. Yang kedua ada akar sekunder berdiameter 2-4 mm. Yang ketiga ada akar tersier berdiameter 0,7 sampai 1,2 mm. Dan yang terakhir ada akar kuartener berdiameter 0,1 sampai dengan 0,3 mm. Panjangnya hanya 1-4 mm dan tidak berlignin atau zat kayu. Secara umum, sistem perakaran kelapa sawit lebih banyak berada dekat dengan permukaan tanah, tetapi pada keadaan tertentu, akar juga bisa menjelajah ke lebih dalam lagi. Yang keempat itu ada bunga. Kelapa sawit merupakan tanaman berumah satu, artinya bunga jantan dan bunga betina dapat pada satu pohon. Rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, kadang-kadang dijumpai juga bunga jantan dan betina pada satu tandan. Umumnya, tanaman kelapa sawit melakukan penyerbukan silang. Bunga muncul dari ketiak daun dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu inflorescen atau bunga majemuk. Beberapa bakal inflorescen biasanya gugur pada fase-fase awal perkembangannya, sehingga pada individu tanaman terlihat beberapa ketiak daun tidak menghasilkan inflorescen. Nah, yang terakhir itu ada buah. Buah terkumpul di dalam tandan. Dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600 brondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20-22 tandan per tahun.
Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12-14 tandan per tahun. Berat setiap tandan sekitar 25-35 kg. Berdasarkan ketebalan cangkang, kelapa sawit dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada piscifera, yaitu tipe yang tidak membentuk cangkang dan umumnya mengalami aborsi buah. Piscifera fertil dapat mengandung 40% minyak. Yang kedua ada dura, yaitu tipe yang memiliki tebal cangkang 2-8 mm dengan ekstraksi minyak 16-18%. Umumnya digunakan sebagai pohon induk untuk menghasilkan varietas komersial. Yang ketiga ada tenera, merupakan hibrida dari dura dan piscifera dengan cangkang tipis 0,5-4,0 mm. Ekstraksi minyak sekitar 22-32% atau lebih tergantung varietasnya. Berdasarkan warna kulit buahnya, kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada nigrescens. Buah berwarna ungu sampai hitam pada waktu muda dan berubah menjadi jingga kehitam-hitaman pada waktu matang. Tipe buah nigrescens hampir dominan ditemukan pada varietas tenera yang ditanam secara komersial. Yang kedua ada virescens. Pada waktu muda, buah berwarna hijau dan ketika matang warnanya berubah menjadi jingga kemerahan, tetapi ujungnya tetap kehijau-hijauan. Yang ketiga ada albescens. Pada waktu muda berwarna keputih-putihan, sedangkan setelah matang berubah menjadi kekuning-kuningan dengan ujung berwarna ungu kehitaman. Daging buah tidak mengandung karotenoid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembibitan yang ada pada budaya tanaman kelapa sawit, di mana di samping jenis tanah, kualitas bibit adalah faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi. Rehabilitas faktor jenis dan kualitas tanaman setelah beberapa tahun tumbuh di lapangan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, perlu pengelolaan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor utama, yaitu pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul, yang kedua ada pemeliharaan bibit selama di pembibitan, yang ketiga ada seleksi bibit. Nah, yang pertama itu adalah pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna memastikan tingginya produksi. Tujuannya yaitu mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Standar dalam pemilihan kecambah ini itu secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Yang kedua ada secara genetik, kecambahan unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Nah, cara memilih kecambah unggul dapat dilakukan dengan cara mendatangkan kecambah berlegitimasi dari produsen benih yang bersertifikat. Contohnya, sumbernya itu yaitu seperti penelitian kelapa sawit Medan, PT Sofindo Medan, PT MP London Sumatera Indonesia Tbk, Medan, PT Bina Sawit Makmur Palembang, PT Tunggal Yunus, Estate Pekanbaru, dan PT Damima Sejahtera Pekanbaru, serta PT Tania Selatan Palembang. Selanjutnya itu proses pemeliharaan. Kecambah yang unggul perlu diperhatikan dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sekalipun sulit berproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Tujuannya yaitu memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Standarnya itu pertumbuhan bibit yang normal. Nah, pada proses pemeliharaan ini terbagi menjadi 2, yaitu pre-nursery dan mid-nursery. Pada pre-nursery, awalnya itu bibit sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Setelah kecambah datang, langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag. Nah, setelah itu dilakukan penyiraman, di mana penyiraman dilakukan pada pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Yang kedua, kebutuhan air yaitu 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag per hari. Yang ketiga, penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro Kiriko. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Yang ketiga ada penyiraman secara manual. Dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam baby bag.
Nah, pada tahap pre-nursery juga dilakukan pengendalian gulma, di mana dilakukan dengan cara manual atau mencabut gulma dalam baby bag. Bersamaan dengan pengendalian gulma tersebut, dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag untuk bibit doyong dan yang tersembul akarnya. Nah, selanjutnya itu pemupukan. Aplikasi pemupukan dapat dilakukan secara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepasnya unsur hara secara terkendali. Dan kedua, ada penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman dengan air selesai dilakukan pada pagi atau siang hari. Nah, pada proses pre-nursery tidak dianjurkan melakukan metode pengendalian hama dan penyakit karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung logam berat seperti tembaga, air raksa, dan timah. Pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual seperti memasang jaring dan menguntit hama di lapangan. Setelah melewati tahap pre-nursery, selanjutnya tanaman kelapa sawit memasuki tahap nursery, di mana pada tahap nursery penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Kebutuhan air itu sekitar 2-3 liter per ledge bag per hari. Dan penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikrokiriko yang menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Yang terakhir, penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam ledge bag. Nah, pada tahap pre-nursery juga melakukan pengendalian gulma, di mana pengendalian gulma dalam ledge bag dilakukan dengan cara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Konsolidasi bibit dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Gulma di antara ledge bag dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida glifosat ambifosate, di mana dosisnya itu 2-2,5 liter per hektar blanket, konsentrasinya 0,5%. Nozzle yang digunakan adalah Polyzette kuning atau VLV 200. Posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan ledge bag. Nah, pada tahap nursery juga melakukan pemupukan, di mana pemupukan secara konvensional dilakukan dengan pemberian NPK compound 15 kurang 15 kurang 6 kurang 4 sebanyak 5-10 gram setiap 2 minggu mulai transplanting sampai umur 7 bulan. Dilanjutkan dengan NPK compound 12 kurang 12 kurang 17 kurang 2 sebanyak 20-30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Pemupukan dengan pemberian pupuk CRF seperti Master MX 20 dikurang 6 dikurang 14 tambah 3 cukup dilakukan sekali dengan dosis 50 gram per bibit pada saat transplanting dari pre-nursery ke nursery dan ditambah booster 30 gram NPK 15 kurang 15 dikurang 6 dikurang 4 pada umur 9 bulan. Dan pemupukan harus menggunakan takaran. Nah, pada proses nursery, tahap yang terakhir yaitu pengendalian hama dan penyakit, di mana metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan, baik yang fotogenik maupun fisiologis, diupayakan secara manual. Pengendalian secara kimiawi adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Nah, tahap terakhir pada pembibitan yaitu seleksi, di mana seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah, atau busuk harus dibuang. Di pre-nursery dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke nursery. Nah, ciri-cirinya itu semua yang normal berbentuk daun lanceolate. Setiap daun yang keluar pada akhir pertumbuhannya akan lebih besar daripada daun yang terdahulu. Di nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal memiliki ciri-ciri seperti kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tumbuh. Nah, tahapnya itu ada 4. Yang pertama ada umur bibit 4 bulan, umur bibit 6 bulan, yang ketiga ada umur bibit 8 bulan, dan yang terakhir itu sebelum bibit ditanam ke lapangan. Proses selanjutnya pada budidaya tanaman kelapa sawit yaitu penanaman kelapa sawit, di mana penanaman kelapa sawit ini dimulai dari pemancangan. Pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya yaitu untuk memberikan tanda-tanda pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan.
dan juga sebagai pedoman untuk membuat teras atau tapak kuda di drainase lapangan dan menanam kecangan. Alat-alat yang digunakan dalam pemancangan ini yaitu kompas dan GPS. Yang kedua ada apnea level atau clinometer. Yang ketiga ada kayu pancang. Yang keempat ada tali plastik atau kawat. Tahap selanjutnya pada penanaman kelapa sawit yaitu pembuatan lubang dan pembukaan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mol. Tujuannya memberikan media tumbuh yang baik akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan dan mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengaborsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Nah, alat-alat yang digunakan dalam pembuatan lubang ini yaitu cangkul, alat pengukur dengan ukuran 90 cm dikali 90 cm, minimal yaitu 60 cm dikali 60 cm. Nah, standarnya itu lubang tanam telah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Ukuran lubang tanam ideal adalah 90 cm kali 90 cm dikali 90 cm atau minimal 60 cm dikali 60 cm dikali 60 cm. Yang ketiga ada tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil dan subsoilnya. Dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman, topsoil ditimbunkan lebih dahulu, lalu subsoil. Pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram Rp per lubang tanam. Selanjutnya itu penanaman, di mana pelepasan leachback dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya. Lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Nah, proses atau tahapan budidaya selanjutnya pada tanaman kelapa sawit yaitu identifikasi pokok, di mana identifikasi pokok dibagi menjadi dua, identifikasi pokok pada fase vegetatif dan identifikasi pokok pada fase generatif. Nah, pada fase vegetatif itu dapat dilihat dari yang pertama yaitu pertumbuhannya pelepah daun berputar, yang kedua ada bercak oranye, yang ketiga penyakit tajuk yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah, sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Yang keempat ada anak daun pada pelepah sempit memanjang. Yang kelima ada susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Yang keenam ada pelepah daun tegak. Yang ketujuh anak daun keriting dan pelepah daun muda sangat pendek dibanding dengan pelepah normal. Yang ke-8 bertunas atau bercabang. Yang ke-9 pokok kerdil atau kurus akibat hama dan penyakit. Yang terakhir itu ada pokok raksasa tetapi tidak berbuah atau jagur. Nah, identifikasi pada fase generatif itu dapat dilihat dari yang pertama ada buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Yang kedua, dalam satu tandan keluar bunga jantan betina. Yang ketiga, buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil. Yang terakhir ada pokok steril atau tidak berbuah. Tahap selanjutnya pada budidaya tanaman kelapa sawit yaitu pemeliharaan tanaman. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan yaitu tidak adanya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembapan yang optimum, penyiraman yang optimum, tekstur tanah yang baik atau cocok, dan penyinaran yang optimum. Pengendalian gulma harus dilakukan dengan cara yang benar karena kesalahan dalam pengendalian gulma akan menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman. Kerusakan lahan tersebut berupa erosi dan pemadatan tanah yang secara langsung akan menurunkan produksi. Kerusakan tanaman antara lain berupa pelukan akar yang dapat merusak tanaman secara langsung serta mengganggu proses pengambilan unsur hara dan akan menyebabkan akar mudah terinfeksi cendawan atau penyakit. Untuk menempatkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma itu seperti pengendalian lalang dengan menyemprot lalang dan garuk piringan.
penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil, bongkar tumbuhan pengganggu, dan babat pakisan. Nah, pada proses konservasi tanah, tanah merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanaman dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Tujuannya untuk mempertahankan kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia maupun biologi. Standarnya konservasi tanah itu yaitu sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Nah, jenis-jenis sarana konservasi tanah itu ada. Yang pertama ada kacangan penutup tanah pada tanah rata. Yang kedua ada kacangan dan benteng teras, serta tepak kuda pada tanah yang agak miring dan miring. Yang ketiga ada teras bersambung pada tanah miring dan sangat miring. Yang keempat ada tepak kuda pada tanah miring dan penanaman Schlemmingea sp pada tanah timbun. Terakhir yaitu pembuatan parit pada tanah-tanah rendah di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Alat yang digunakan pada konservasi tanah ini yaitu sesuai dengan kebutuhan, baik secara manual seperti cangkul maupun mekanis alat-alat berat. Nah, rotasinya itu sesuai dengan kebutuhan. Umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Nah, proses selanjutnya itu pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimal, keberadaan lalang perlu dikendalikan. Tujuannya dari pengendalian lalang ini untuk menekankan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengambilan unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25%. Standarnya itu kebun bebas dari lalang. Nah, cara-caranya itu kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang bisa dikendalikan dengan whipping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Tahap-tahapnya itu seperti kain katun yang berukuran 3 dikali 12 cm dibalutkan pada 3 jari tangan. Rumpun belalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalnya dengan menggunakan arit kecil. Jari tangan yang telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida, lalu diperas sedikit agar tidak menetes. Penyapuan dimulai dari batang sampai ke ujung daun secara merata dan basah, lalu dilakukan dengan perhelai daun lalang. Hindari pecahnya batang lalang, apalagi tercabut sewaktu whipping atau pembersihan sampah. Untuk menghindari terjadi lalang yang tidak di-whipping secara 2 kali, itu diputus sekitar 1 cm untuk menandainya. Herbisida yang dipakai adalah glifosate seperti amposate 480 AS atau konsentrasinya itu 1-1,3% ditambah surfaktan atau konsentrasinya itu 0,5%. Cara selanjutnya itu garuk piringan. Keberadaan gulma dalam piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat menghindarkan tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Tujuannya dari garuk piringan ini yaitu membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan sampah, dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk. Standarnya yaitu piringan harus bersih. Jari-jari piringan 1 meter, umur 1-2 tahun, 1,5 meter, umurnya 2-3 tahun, 2 meter, umurnya 3-4 tahun. Caranya yaitu piringan digaruk bersih dengan alat garuk. Gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Di lahan rendah atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat serta tandas. Garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam, dari rotasi kedua mengarah keluar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Selanjutnya ada penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma perkebunan kelapa sawit yaitu dengan penyemprotan herbisida. Tujuannya di piringan untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk. Di pasar pikul untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan. Pada TPH untuk mengurangi
losses akibat berondolan tertinggal di TPH. Standarnya itu piringan, pasar pikul, dan TPH bersih dari gulma. Cara-caranya yaitu semprot piringan, pasar pikul, dan TPH yang didominasi gulma rumput, lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1-5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida. Rotasi penyemprotannya itu 3-4 kali setahun. Piringan yang disemprotkan berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul itu 1,2 meter dan luas TPH 3 meter kali 4 meter. Sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH. Yang dilakukan secara sekaligus. Caranya itu dengan cara semprot piringan pasar pikul dan TPH yang didominasi gulma rumput, lalang, dan anak kayu dapat dilakukan secara tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida. Rotasi penyemprotannya itu 3-4 kali setahun. Piringan yang harus disemprot berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul 1,2 meter, dan luas TPH 3 meter kali 4 meter. Sasaran semprot adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Cara penyemprotan dilakukan dengan berjalan di pasar tikus dan memasuki piringan di sebelah kanan atau kiri, serta mengelilingi pokok, lalu keluar ke pasar tikus. Demikian seterusnya hingga sampai ke jalan, dan jika ada TPH, maka TPH tersebut sekaligus disemprot. Selanjutnya itu pembongkaran tumbuhan pengganggu atau BTP. Tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam menyerap air, udara, dan sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sulit diberantas dengan herbisida. Oleh karena itu, pembongkaran tumbuhan berkayu biasanya dilakukan secara manual. Tujuannya dalam pembongkaran ini yaitu mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam hal penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Standarnya, areal kebun bebas dari tumbuhan berkayu, baik piringan, pasar pikul, maupun gawangan. Cara-caranya yang dilakukan dengan cara membongkar tumbuhan berkayu, termasuk anakan liar kelapa sawit, sampai akar-akarnya. Nah, yang selanjutnya ada pembabatan pakisan di gawangan. Pakisan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di areal tanaman kelapa sawit. Pakisan yang berada di gawangan perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Tujuannya pembuatan ini yaitu menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapat cahaya matahari yang cukup dan menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Standarnya, gawangan bersih dari pakisan yang tumbuh tinggi. Yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non-pakis kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm. Caranya yaitu pakisan dibabat secara manual. Nah, tahap budidaya selanjutnya yaitu pemupukan. Tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Di samping itu, aktivitas produksi kelapa sawit akan menyebabkan hilangnya unsur hara karena terbawa oleh buah yang dipanen. Untuk menjaga supaya unsur hara dalam tanah tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, perlu diadakan pemupukan. Pemupukan merupakan aktivitas produksi kelapa sawit yang membutuhkan biaya tinggi, sampai 60% dari keseluruhan biaya pemeliharaan. Apabila pemupukan dilakukan dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerugian. Untuk itu, pemupukan harus dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Nah, unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Untuk unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila kurang, pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah N, P, K, Ca, dan Mg. Untuk hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam sejumlah sedikit. Apabila kurang sedikit saja, pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit saja, tanaman akan keracunan. Unsur hara mikro adalah B, Cu, dan Zn. Nah, selanjutnya itu gejala kekurangan unsur hara. Kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Nah, unsur hara yang diperlukan dan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan hara yaitu pertama,
Kekurangan nitrogen. Kurang nitrogen menimbulkan daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun termuda dan daun pendek dan keras. Nah, jika kekurangan fosfor, daun memendek dan anak daun keunguan. Daun rumput di sekitaran tanaman berwarna ungu memanjang, batang dan tandan mengecil. Nah, jika kekurangan kalium, pada daun terdapat bercak berwarna kuning atau tembus cahaya. Nah, jika kekurangan magnesium, daun menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung dan sampai ke pangkal anak daun. Selanjutnya, gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati, ditemui dari pinggir daun sampai dengan ke anak daun. Selanjutnya, gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Jika kekurangan boron, ujung anak daun berbentuk pancing. Terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Bagian ujung daun memendek. Selanjutnya yaitu pengambilan contoh daun. Pengambilan contoh daun dilakukan untuk melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara lebih akurat. Panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca saat analisa daun. Tujuannya dari pengambilan daun ini yaitu mendapatkan contoh daun yang mewakili, mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium. Dengan contoh daun yang mewakili dan persiapan yang baik, analisa daun di laboratorium akan memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat. Mengecek defisiensi unsur hara N, P, K, Mg, dan B pada daun. Standarnya yaitu pokok LSU harus sehat, normal, serta tidak tumbuh di batas kebun, pinggir jalan, sungai, kampung, dan pahit. Daun yang diambil adalah daun ke-17. Contoh tunggal digabung menjadi satu, contoh per kelompok. Waktu pengambilan pukul 7 sampai pukul 12 siang. Cara pengambilan contoh daun, yang pertama itu pilih pokok memenuhi syarat, lalu tentukan daun nomor ke-17. Yang kedua, apabila pokok contoh tidak memenuhi syarat, maka mundur atau maju satu pokok dari LSU lama. Yang ketiga, potong daun ke-17 dengan dodos atau egrik yang tajam. Yang keempat, ambil 4 lembar anak daun pada daun tengah pelepah, masing-masing 2 dari kiri dan 2 dari kanan. Yang kelima, ambil bagian tengah anak daun sepanjang 20 cm, masukkan ke dalam kantong plastik dan beri tanda label sesuai dengan nomor pokok sampel. Yang keenam, ada isi belangko, pengamatan visual sesuai dengan keadaan tanaman pada saat pengambilan contoh daun. Yang ketujuh, cucilah sampel dengan menggunakan kapas dan kain katun yang lebih bersih telah dicelupkan ke air bersih. Yang kedelapan, buang lidi daun. Yang kesembilan, gabungkan sampel tunggal menjadi satu sampel kelompok. Beri label lalu kirimkan segera ke bagian pengeringan. Keringkan sampel dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Keluarkan sampel dari oven setelah kadar air yang diinginkan sudah tercapai. Waktu pengeringan, tebar satu sampel untuk satu rak. Beri label sehingga sampel tidak tercampur. Sampel yang sudah kering dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu diberi label. Kirimkan sampel ke laboratorium secepat mungkin. Sebelum dikirim, simpanlah sampel di tempat kering. Nah, sampailah pada proses pemupukan. Di sini saya akan menjelaskan pupuk apa saja yang diberikan untuk tanaman kelapa sawit. Yang pertama itu ada urea. Tujuan untuk pemberian urea ini untuk menambah unsur hara nitrogen ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang kedua untuk meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Dosis yang diberikan itu TBM 1:0,5 sampai 0,7 kg per pokok dan 2 kali rotasi. Yang kedua ada TBM 2:0,7 sampai 0,85 kg per pokok, rotasinya 2 kali rotasi. TBM 3:0,9 sampai 1,25 kg per pokok, 2 kali rotasi. TM muda mulai dari umur 3 sampai 5 tahun banding 0,9 sampai 1,75 kg per pokok, 2 kali rotasi. Selanjutnya TM remaja, umurnya 6 sampai 15 tahun dibanding dengan 1 sampai 3 kg per pokok, 2 kali rotasi. Dan TM tua, umurnya lebih dari 15 tahun, yaitu 1,5 sampai 2,5 kg per pokok. Untuknya rotasi 2 kali rotasi.
Nah, cara pemberiannya itu, karena sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih. Ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggir piringan. Kalau ada pupuk yang menggumpal, harus dipecahkan dulu. Jangan memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit Crondiasiase. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atau atas piringan atau setengah lingkaran. Pupuk selanjutnya yaitu fosfor, di mana tujuan pemberian fosfor ini untuk menambah unsur hara fosfor ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, di mana tujuannya ini meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dosis yang diberikan yaitu lubang tanam berbanding 0,25 sampai 0,50 kg per pokok satu kali rotasi. TBM 1:0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 2 0,5 sampai 1 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 3 0,75 sampai 1 kg per pokok 1 kali rotasi. TM muda umurnya 3-5 tahun itu 0,75 sampai 1,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TM remaja 1 sampai 1,25 sampai 3,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TM tua 1,5 sampai 3 kg per pokok 1 kali rotasi. Caranya itu, pada TBM dan TM sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebarkan di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus, setengah atau sepertiga lebar piringan. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman, dengan ketentuan yaitu TB umur kurang dari 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM umur 1-3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter. TM umur 4-5 tahun berjarak antara 1-2 meter. TM umur lebih dari 6 tahun berjarak 2-3,5 meter. Kalau ada pupuk yang menggumpal, sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Untuk tanaman yang di pinggir jalan, parit, sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian dalam atau atas. Yang ketiga itu pemberian kalium. Tujuannya untuk pemberian kalium ini untuk menambahkan unsur hara kalium ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Dosis yang diberikan yaitu TBM 1 0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi, TBM 2 1 sampai 1,75 kg per pokok 2 kali rotasi, TBM 3 1 sampai 1,20 sampai 2,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TM muda 1,20 sampai 2,50 kg per pokok 2 kali rotasi. TM remaja 1,5 sampai 3,5 kg per pokok 1 sampai 2 kali rotasi. TM tua 1,5 sampai 2,25 kg per pokok 1 kali rotasi. Caranya sama dengan cara pemupukan fosfor. Nah, selanjutnya itu pemberian magnesium. Tujuannya untuk menambahkan unsur hara magnesium ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dosisnya itu TBM pertama 0,5 sampai 0,6 kg per pokok 2 kali rotasi, TBM 2 0,7 sampai 1 kg per pokok 2 kali rotasi, TBM 3 0,9 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TM muda 0,9 sampai 1 kg per pokok 1 kali rotasi. TM remaja 1 sampai 2 kg per pokok 1 kali rotasi, dan TM tua 0,5 sampai 3 kg per pokok 1 kali rotasi. Caranya sama seperti pemberian pemupukan pada fosfor. Selanjutnya itu pemberian boron. Tujuannya untuk menambah unsur hara boron ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, yang juga meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Dosis yang diberikan tergantung pada kondisi lapangan.
TBM pertama 20-30 gram per pokok 1 kali rotasi jika ada gejala defisiensi. TBM kedua 30 gram per pokok 1 kali rotasi. TBM ketiga 50 gram per pokok 1 kali rotasi. TM muda 50-100 gram per pokok 1 kali rotasi. Caranya yaitu dilakukan secara rutin pada TBM, sedangkan pada TM hanya untuk kasus tertentu atau defisiensi. Untuk dosis sampai dengan 50 gram per pokok diberikan pada ketiak daun ke-17 atau ke-25. Untuk dosis di atas 50 gram per pokok ditaburkan di piringan mulai dari pangkal batang sampai 1 meter. Pupuk yang menggumpal perlu dipecahkan terlebih dahulu. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, pupuk ditaburkan setengah lingkaran pada bagian dalam atau atasnya saja. Selanjutnya yaitu pada budidaya tanaman kelapa sawit itu ada pengendalian hama dan penyakit, di mana yang pertama itu pengamatan. Tujuan pengamatannya itu mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit. Yang kedua, mengetahui perkembangan populasi hama atau penyakit dan tingkat serangannya. Yang ketiga, mengetahui jenis hama atau penyakit yang menyerang tanaman. Yang keempat, sebagai dasar penentu strategi pengendalian. Standar pengamatannya itu seperti global tailing, di mana ambang toleransi. Nah, terjadinya serangan ulat api dan ulat kantong itu sekisaran 3-5 ulat per pelepah, dan tikus itu lebih kecil dari 5% pohon yang terserang. Dan efektif tailing itu ambang bahaya, di mana serangan ulat api dan ulat kantong itu 5 ulat per pelepah dan tikus lebih banyak dibandingkan 5% pohon terserang. Nah, cara pengamatannya itu global tailing dilakukan pada titik sensus dan 6 pokok sensus secara bergantian tiap bulan. Hal yang diamati adalah ada atau tidak adanya tanda serangan hama atau penyakit pada pokok yang diamati. Perhitungan jumlah ulat dilakukan pada daun ke-7 atau ke-25 dari pokok yang diamati. Hasil sensus dicatat dalam belangko pengamatan hama atau penyakit. Efektif tailing dilakukan apabila dari global tailing populasi sudah berada pada ambang bahaya. Pengamatan dilakukan pada 1 pokok titik sensus dan 18 pokok sensus sehingga semuanya ada 19 pokok yang diamati. Cara pengamatan sama dengan pada global tailing. Selanjutnya itu ada ulat api atau ulat kantong. Tujuannya mengendalikan populasi ulat api dan ulat kantong agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya, populasi ulat api dan ulat kantong di bawah ambang ekonomi. Jenis-jenis ulat api itu ada beberapa. Yang pertama ada Tosea asigna, yang kedua ada Cetora nitens, yang ketiga ada Damatrima, yang keempat ada Planeta deducta. Selanjutnya itu ada jenis-jenis ulat kantong, yaitu ada Mahasena sorbeti, ada Metisa plana, dan ada Sremastopesi pendula. Nah, resiko serangannya itu memakan daun. Bila serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Bila tanaman kehilangan daun, 90% produksi turun sampai 7% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan daun 25%, produksi dapat turun sampai 20%. Sifat yang dimiliki ulat api itu seperti siklus hidup terdiri atas telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu. Kupu-kupu meletakkan telur di permukaan bawah daun, dapat menghasilkan lebih dari 300 butir telur per ekor. Telur menetas setelah 4-7 hari. Ulat muda mulai makan dengan mengikis permukaan daun paling bawah. Serangan yang berbahaya saat ulat memasuki umur pertengahan 25-30 hari. Ulat yang sudah tua akan jatuh dengan sendirinya dan terus membentuk kepompong di pinggir piringan atau pangkal batang. Setelah masanya habis, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu biasanya terbang untuk kawin pada peralihan siang dan malam. Adapun sifat ulat kantong yaitu larva tinggal di dalam kantong yang terbuat dari daun. Ulat betina tetap tinggal di dalam kantung sepanjang hidupnya. Ulat jantan hanya tinggal dalam kantung sampai masa berkepompong. Setelah kupu-kupu membentuk, akan terbang mencari imago betina.
dapat menghasilkan telur 300-3.000 butir. Larva yang baru menetas akan keluar dari ujung kantong menggantung pada benang yang dikeluarkannya. Larva muda akan mengikis daun dan membentuk kantong yang bertambah besar dengan bertambahnya umur ulat. Di samping itu, ulat dapat menyobek daun untuk membentuk kantongnya. Ulat kantong mulai menyerang dari lingkungan kecil. Jika lalai, serangan dapat meluas dengan cepat. Pada serangan berat, pelepah bisa menjadi mati. Nah, adapun cara pengendaliannya itu, yang pertama itu secara manual. Pengutipan ulat larva hanya dapat dilakukan pada tanaman yang berumur 1-5 tahun. Luas serangannya kecil atau lebih kecil dari 25 hektar, dan populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Nah, pengutipan kepompong dilakukan dengan mengutip kepompong yang ditemui di piringan, gawangan, dan ketiak bekas pemotongan buah. Secara biologi, memperbanyak semut angkarang yang merupakan predator, mengurangi kemungkinan terjadinya kematian predator dengan menggunakan bahan kimia secara bijaksana, menanam atau memelihara tanaman penutup tanah untuk memperbaiki lingkungan hidup predator. Bila harus diadakan penyemprotan, gunakan virus predator ulat. Secara kimia, penyemprotan sebaiknya tidak dilakukan apabila tidak sangat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Sebagai alternatif dapat digunakan pestisida dengan metode infus akar. Dilakukan pada daerah yang serangannya tidak menyebar atau sporadis. Carilah akar yang aktif dengan cara mencangkul 30 cm dari batang. Akar yang aktif ditandai dengan warna agak hitam dan warna di dalamnya putih. Akar aktif yang dipilih adalah akar yang sehat atau tidak terluka. Akar dibersihkan dari tanah, akar diiris dengan memakai pisau tajam. Istilah plastik es yang sudah digunakan dengan insektisida bahan aktif delta mesclin konsentrasi 0,05% dengan 150 cc. Masukkan akar yang sudah dipotong sampai dengan dasar plastik, ikatlah bagian atas plastik dengan karet gelang. Alternatif penggunaan pestisida dapat juga dilakukan dengan metode injeksi batang, dilakukan pada daerah yang serangannya tidak menyebar atau sporadis. Persiapan alat bor dan insektisida dengan jenis dan dosis sesuai anjuran. Bor batang dengan kemiringan 45 derajat, masukkan insektisida ke dalam lubang yang sudah dibuat, lalu tutup dengan lilin atau tanah liat. Nah, selanjutnya itu ada serangan tikus, di mana tikus ini dapat menurunkan populasi tikus agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Standarnya, populasi tikus berdasarkan observasi. Bila lebih dari 5% pohon diserang, perlu dilakukan pengendalian dengan racun tikus. Nah, adapun jenis-jenis tikus yaitu Ratus Thiomanicus, Ratus argentiventer, Ratus diardil. Nah, resiko jika terjadinya serangan tikus ini yaitu memakan buah. Pada serangan berat, 10 buah yang digigit per tandan dengan kerapatan populasi 300 ekor per hektar dapat menghilangkan produksi minyak 240 kg per hektar. Sifat-sifat tikus itu pada musim hujan, tikus tinggal di atas pohon. Pada musim kemarau, bersembunyi pada tumpukan pelepah. Masa kawin 2 bulan sekali dengan jumlah anak rata-rata 7 ekor. Umur dewasa dapat mencapai 4 bulan. Pengendaliannya yaitu dilakukan apabila lebih dari 5% pohon yang diserang, dilakukan dengan cara pengumpanan atau racun. Umpan diletakkan di piringan atau diletakkan di ketiak pelepah atau pada tandan. Setelah 3 hari sejak pengumpanan dilakukan pengamatan jumlah umpan yang dimakan. Apabila umpan racun dimakan lebih dari 20%, maka umpan perlu ditambah. Apabila umpan racun dimakan kurang dari 20%, maka umpan tidak perlu ditambah. Setelah 1 bulan sejak pemberian umpan, perlu dilakukan observasi lagi. Apabila ditemukan serangan berat, perlu dilakukan pemberian umpan lagi. Nah, selanjutnya itu ada serangan pada hama kumbang tanduk, di mana pengendalian hama ini bertujuan untuk mengendalikan populasi kumbang tanduk agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya itu populasi kumbang tanduk di bawah ambang ekonomi.
Dan risiko yang dapat timbulkan dari hama ini yaitu dalam keadaan serangan dengan pelepah daun jadi patah akibat gerakan kumbang tanduk. Apabila menyerang atau merusak tumbuh tanaman akan mati. Sifat-sifat yang dimiliki pada hama ini yaitu menyerang tanaman muda di lahan yang baru diremajakan atau tanaman muda yang berdekatan dengan kampung yang banyak melakukan penebangan kelapa. Kumbang tanduk bersarang di bekas papukan tanaman kelapa atau kelapa sawit. Pengendaliannya ini dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan, penanaman kasangan penutup tanah, terutama menggunakan SP. Selanjutnya itu penyakit busuk tanaman buah. Tujuannya dalam mengamati ini itu untuk menurunkan populasi cendawan Marasmius palmiferus agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Standarnya yaitu populasi pokok yang diserang busuk tandan buah di bawah ambang ekonomi. Nah, risiko yang dapat ditimbulkan yaitu menyebabkan busuknya buah. Buah busuk tidak dapat diangkut ke pabrik karena merusak mutu minyak. Sifat-sifatnya itu disebabkan oleh cendawan Marasmius palmivorus yang senang hidup pada daerah dengan kelembapan tinggi dan tanaman yang tidak bersih dari bekas bunga jantan dan tumbuhan epifit. Penunasan yang terlalu berat dan menyebabkan busuknya buah. Terlihat cendawan berwarna putih pada kulit buah dan tandan yang sudah berumur 2-4 bulan, menyerang tandan buah yang terbawah. Pengendaliannya itu dilakukan dengan cara melakukan penunasan sesuai dengan petunjuk dan membuang dan membakar buah serta bunga yang busuk. Selanjutnya itu serangan crown disease. Tujuannya itu menurunkan populasi penyakit tajuk agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Standarnya populasi pokok yang diserang crown disease ini di bawah ambang ekonomi. Resikonya yang dapat diberikan yaitu tanaman terlambat berproduksi dan buah tidak normal. Batang yang terinfeksi dengan penyakit ini akan mendapatkan serangan penyakit busuk pucuk. Dan sifat-sifat yang dapat dilihat itu menyerang tanaman yang belum menghasilkan. Pelepah yang muncul tidak membuka sempurna dan jadi bengkok-bengkok. Pada daun yang belum membuka, terlihat pembusukan yang berwarna coklat dan menyebar mulai dari bagian tengah. Anak daun jadi terputus lalu diikuti oleh infeksi sekunder jamur lainnya. Serangan biasanya sudah terlihat sejak di pembibitan. Tingkat serangan lebih ditentukan oleh faktor keturunan, pemberian pupuk nitrogen, dan akan memperburuk keadaan tanaman. Nah, pengendaliannya itu seperti lakukan seleksi dengan sebaik-baiknya di pembibitan agar bibit yang terserang penyakit ini tidak tertanam di lapangan. Jangan berikan pupuk nitrogen, urea pada tanaman yang terserang. Rotasinya tergantung dari populasi dan tingkat keserangannya. Selanjutnya, common spear rot. Tujuannya untuk menurunkan populasi penyakit busuk pucuk agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Risiko yang diberikan yaitu pada serangan ringan tanaman dapat sehat kembali, tetapi daun menjadi tidak normal atau daun tumbuh kecil dan kaku. Jika serangan mencapai titik tumbuh tanaman bisa mati. Jenis-jenis cendawan penyebab infeksi sekunder yaitu seperti Fusarium oxyporum, Fusarium solani, Fusarium sp, Fusarium proliferatum, Fusarium saxari, Fusarium incanmatum. Sifat-sifatnya itu seperti merupakan infeksi sekunder setelah terserang busuk tajuk dan kumbang tanduk. Busuk pada daun baru akan berlanjut pada bagian yang lebih muda. Terlihat pelepah muda yang tidak mau berkembang, berwarna kuning dan kecoklat-coklatan. Gejala meluas ke seluruh bagian daun, lalu daun mengering dan terkulai. Pucuk tersebut dengan mudah dicabut, dengan bagian pangkalnya kelihatan hancur dan mengeluarkan air yang berbau busuk. Nah, cara pengendaliannya itu bagian pelepah yang terserang perlu dicabut atau didodos. Pada serangan berat, sebaiknya tanaman ditumbangkan dan diganti apabila masih memungkinkan. Baik, tahap selanjutnya pada budidaya tanaman kelapa sawit yaitu perawatan parit. Nah, tujuan dari perawatan ini yaitu parit dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun dengan lancar. Dan dengan demikian, kadar air tanah stabil antara 20-25% dengan kedalaman arus air optimal 60 cm.
Standarnya, parit bersih dari gulma dan berbenda-benda lain yang menghalangi kelancaran aliran air. Kedalaman parit masih menunjang kelancaran aliran air. Nah, caranya itu membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan, drainase pengumpul, dan drainase pembuang. Drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkannya di permukaan tanah. Drainase pengumpul dibangun berupa parit buatan, kolam, waduk, dan sebagainya yang berfungsi mengumpulkan air dari suatu area tertentu dan mengalirkannya ke pembuangan. Drainase pengumpul dapat juga berupa teras, bersambung, dan benteng yang mekanisme pembuangan airnya melalui mekanisme peresapan tanah. Drainase pembuang berfungsi mengeluarkan air dari suatu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada seperti sungai, jurang, atau rendahan. Tahap selanjutnya pada budidaya tanaman kelapa sawit yaitu panen atau potong buah, di mana total produksi TBS per hektar per tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berpengaruh langsung maupun berpengaruh tidak langsung. Nah, panen atau potong buah untuk mendapatkan TBS dengan remenden yang tinggi perlu pelaksanaan panen yang baik dan sesuai standar matang panen, serta pelaksanaan transportasi yang baik. Kandungan asam lemak yang rendah akan didapatkan dengan melakukan panen sesuai dengan standar matang panen dan pengangkutan yang lancar segera setelah buah dipanen. Jalan adalah prasarana yang mutlak ada dan membutuhkan biaya investasi cukup tinggi. Kerusakan jalan akan mengalami pengangkutan TBS ke pabrik dan pupuk dari gudang ke lapangan. Tujuannya yaitu pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Standarnya, kriteria matang panen adalah 1 brondolan yang jatuh secara alami per kilogram TBS mengacu pada berat TBS sensus di awal semester. Semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Cara-cara yang dapat dilakukan pada saat panen atau potong buah itu potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat seperti dodos untuk pokok rendah, egrek untuk pokok yang tinggi. Pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Brondolan dikutip bersih termasuk di pelepah karena brondolan mempunyai minyak 40%. Gagang tandan dipotong mepet. Tandan dan brondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun dari rapi di TPH, brondolan ditumpuk di perpisahan di pinggir TPH. Cabang yang tinggal di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok atau songgo 2 bila perlu panen tanpa membuang pelepah. Nah, alat yang dapat digunakan yaitu dodos, egrek sesuai kondisi tanaman, kampak untuk memotong gagang panjang, angkong, dan gancu. Rotasinya itu 7 hari sekali kembali ke seksi potong buah yang sama. Produktivitas hasil TBS per hektar. Produktivitas hasil panen TBS per hektar per tahun ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. Produktivitas hasil panen TBS per hektar per tahun, jenis bibit yang sama akan berbeda pada kondisi kelas kesesuaian lahan yang berbeda. Produktivitas hasil sangat ditentukan oleh umur tanaman. Produktivitas hasil ditentukan oleh efektivitas tenaga kerja, pusingan, potongan buah, kematangan buah, proses panen, dan jumlah tenaga potongan yang tersedia. Selanjutnya ada tunas pokok. Tujuannya menghindari kehilangan brondolan yang bersangkutan di pelepah, mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit. Standarnya songgo 2 atau lebih dari 48 pelepah per pokok. Cara-caranya yaitu seperti pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet berbentuk tapak kuda arah keluar. Pelepah bekas tunasan disusun rapi di gawang mati. Jangan membuang atau memotong pelepah melebihi standar yang ditetapkan. Apabila kita tetap melakukan penunasan atau membuang pelepah lebih dari standar, baik saat panen maupun penunasan secara khusus, berarti kita lebih berbahaya dari ulat api dan ulat kantong. Apabila pelepah dibuang lebih dari standar, dapat berakibatkan seperti pengambilan unsur hara dan proses pengolahan menjadi makanan oleh daun akan tidak sempurna. Pembentukan TBS tidak sempurna, kematangan TBS tidak merata, TBS yang terbentuk menjadi busuk.
Tanaman hanya mengeluarkan bunga-bunga jantan dan pertumbuhan batang cepat semakin ke atas semakin kecil. Alat-alat yang dapat digunakan yaitu seperti dodos untuk tanaman di bawah 8 tahun dan egrik untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih. Kampak untuk memotong gagang panjang. Rotasinya itu setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Nah, selanjutnya ada transportasi. Hasil panen perlu segera dikirim ke pabrik secepat mungkin untuk menjaga agar kualitas tidak menurun. Mempersiapkan alat transportasi yang dapat berfungsi dengan baik merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Tujuannya yaitu mengangkut TBS dan berondolan dari TPH ke pabrik sesegera mungkin agar asam lemak bebas, minyak tidak lebih dari 3%, dan mendapatkan rendaman minyak kelapa sawit setinggi mungkin. Standarnya, TBS yang diangkut memenuhi standar matang panen. Berondolan harus diangkut semuanya. Cara-caranya yaitu TBS yang diangkut adalah TBS yang berada di TPH dan sudah diterima oleh petani buah. Parkirlah truk atau traktor di pinggir jalan dekat TPH, jangan sampai masuk ke dalam parit. Seluruh buah yang sudah diantarkan di TPH harus diangkut hari itu juga ke PKS. Nah, sampailah pada tahap terakhir pada budidaya tanaman kelapa sawit, yaitu pemeliharaan jalan, di mana kondisi jalan yang baik dan terawat dapat membantu kelancaran proses pengangkutan hasil panen tepat waktu. Dengan demikian, diharapkan kualitas rendemen yang dihasilkan tinggi. Tujuan dari pemeliharaan ini yaitu memelihara jalan, drainase, dan struktur jalan dari segala kotoran dan rumput yang tumbuh agar pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik selalu lancar. Standar pemeliharaan ini yaitu permukaan jalan padat dengan bentuk punggung kerbau, sehingga air hujan tidak menggenang di jalan-jalan. Tidak ada bahan organik di badan jalan, dan saluran drainase harus bebas dari rumput-rumputan dan kotoran lain sehingga aliran air selalu lancar dan tidak tergenang. Adapun cara dalam pemeliharaan jalan ini yaitu diadakan pemeliharaan secara rutin. Parit harus dibersihkan dari kotoran dan rumput-rumputan. Rumput pada bagian bahu jalan harus dibabat tandas. Pelepah sawit dan bahan organik lainnya jangan dibuang ke sungai supaya jembatan tidak cepat rusak. Alat yang digunakan yaitu sesuai dengan kebutuhan dari cara manual dengan cangkul sampai dengan cara mekanis dengan root grader. Rotasinya itu sesuai dengan kebutuhan, umumnya 1-2 tahun sekali. Sekian dari saya penjelasan tentang budidaya tanaman kelapa sawit. Jika ada salah kata ataupun sikap, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.